Kalau orang-orang mukmin itu menggunakan hartanya, menggunakan jiwanya dalam pengertian untuk kepentingannya Allah, maka Allah adalah pembeli jiwa dan harta mereka. Orang-orang mukmin itu adalah penjualnya. Materinya adalah anfusahum wa amwalahum, diri dan harta mereka. Dan kemudian rewardnya adalah jannah. Kalau kita bicara berdagang kan di situ ada pertukaran kan Pak Yai. Nah ini yang dagang dengan Allah. Di situ apakah kita misalnya tadi menyerahkan jiwa terus menyerahkan harta itu kok sampai dibalas surga? Padahal kalau kita maknai surga itu kan kenikmatannya begitu besar kan. Maksudnya kayak nggak ada di situ kan perbandingannya kayak terlalu tinggi gitu loh. Maksudnya jiwa seperti apa dan harta yang seperti apa yang bisa mendapatkan surga itu loh. Maka jenengan nanti kalau membaca ayat tentang korban, ya di sana ada ayat la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menghendaki daging. Allah juga tidak menghendaki darah. Tapi Allah menghendaki takwa. Ini maknanya bahwa segala sesuatu yang kita korbankan, kita persembahkan untuk Allah, itu ya takwa itu. Kalau sekarang kan musimnya pencitraan, apalagi musim politik Pak Yai. Yeah. Kemudian bagaimana itu orang berbondong-bondong untuk personal branding, menjual dirinya itu biar kelihatan bermartabat, terhormat untuk masyarakat umum itu kan. Yaitu tapi tadi ditopang dengan anfusakum atau amwalikum yang baik. Tapi secara lahiriah kan itu kan. Batinnya kita nggak tahu. Nah itu apakah juga termasuk dagang menurut Allah atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Majeti TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Majeti TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-188. Seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani oleh teman ngopi saya. Ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kabar pripun Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Outfitnya merah putih nih Mas. Ini karena masih bulan Agustus. Nah Mas Aldi, malam ini kita ketemu kembali untuk ngopi dan membahas tentang tema-tema yang menarik untuk kita. Malam ini kita sudah kedatangan tamu. Ini beliau adalah Ustadz Khalid Masyhari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar itu Ustadz? Saya Mas. Saya sehat dan ini juga kelihatan cerah dengan ini. Karena mau ngopi. Jadi harus cerah. Ya, habis syukuran juga Mas ini. Habis syukuran. Sama kayak saya nih, habis syukuran. Nah, Ustadz, ini jenengan sudah lama nggak kita ajak ngopi, dan ini kita ajak ngopi kembali. Nah, malam ini Mas Aldi, belum kesini, itu kira-kira pengen bahas apa? Ya, ini tentang kehidupan nih Mas Anis. Tentang kehidupan. Ya, hidup itu berdagang. Hidup itu berdagang. Kalau menurut Mas Anis, hidupnya Mas Anis berdagang enggak ini? Ya, berdagang yang seperti apa dulu? Kan gini, kalau di pelajaran fikih itu Ustaz,
itu kan ada pelajaran muamalah, itu ada jual beli. Itu kan termasuk juga dagang itu Mas Aldi. Ya, berarti barang gitu ya maksudnya. Nah, barang, misalkan nanti kita mau punya uang, kemudian kita pengen beli roti, itu kan juga termasuk ada yang dagang roti kan gitu. Tapi untuk malam ini Mas Aldi, itu dagang yang dimaksud adalah dagang bagaimana kita bisa berdagang dengan Allah. Maksudnya gimana itu Mas Anis? Maksudnya kan kita taunya kan dagang ya jual beli barang, apa ada pengertian lain berdagang? Nah, ini daripada kita malah bertanya-tanya, langsung saja kepada beliau untuk menyampaikan apa itu tentang hidup berdagang. Monggo Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa MAJT TV yang dirahmati Allah, sahabat saya Mas Anis yang setia ya dengan ngopinya, dengan ngopinya ya. Bukan dengan yang lainnya ya. Ya, Mas Aldi juga nih setia juga kelihatan. Nemani Mas Anis setia. Nah, saya lihat dari kesetiaan itu terus muncul kebahagiaan. Amin, amin, amin. Ada apa ya? Tampilan, kemudian postur ini menunjukkan kalau Mas bahagia. Aldi bahagia. Berarti kalau saya tidak bahagia, kurang bahagia. Kurang bahagia, Masya Allah. Nanti biar dibagikan dengan Oke. Oke, Mas Anis, Mas Aldi, teman-teman, para pemirsa MAJT TV, saya selalu mengistiqomahkan ya sebelum kita mulai. Marilah kita doakan orang tua kita, baik yang hari ini masih bersama kita atau yang sudah meninggalkan kita. Ya, moga-moga beliau diberikan kesehatan, diberikan ampunan, diberikan istiqomah. Dan nanti kalau beliau wafat, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Juga kepada guru-guru kita, juga kepada saudara-saudara kita mukminin mukminat. Jadi kalau orang Nahdiyin itu selalu mendoakan semua saudara, mukminin mukminat, muslimin muslimat, masih ditambah al ahya'i minhum wal amwat, sing urip atau yang sudah meninggal. Nah, karena itu kita tradisikan setiap kita akan mulai kita doakan mereka. Moga-moga harapan kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemirsa MAJT TV, teman-teman sekalian yang saya hormati, jadi saya mengambil tema kenapa hidup itu berdagang. Ya, setidaknya nanti kita akan bicara 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama, bagaimana Al-Quran melihat konsep tentang hidup itu kemudian diartikan berdagang. Apakah Al-Quran ada konsep tentang itu? Kalimat apa yang diperkenalkan oleh Al-Quran tentang berdagang itu? Yang pertama. Nah, setelah itu nanti kita akan bicara yang kedua, bahwa berdagang itu ada yang menguntungkan. Dan itu jaminannya nanti pasti. Sehingga barang-barangnya apa yang dijual, sehingga orang itu kok bisa mendapatkan keuntungan yang pasti itu apa? Al-Quran menjelaskan tentang itu juga. Yang ketiga, sebagai bandingannya, karena Al-Quran itu selalu ada 2 hal yang disebutkan, ya. Siang, malam, ada laki-laki, ada perempuan. Maka Al-Quran juga selain membicarakan tentang perdagangan yang menguntungkan, Al-Quran juga akan bicara tentang perdagangan yang merugikan. Maksudnya kalau orang itu berdagang dengan materi dagangan ini, maka dia pasti akan merugi. Sehingga kesimpulannya nanti, setelah di akhirnya itu, orang dengan penjelasan Al-Quran itu ada dagang yang menguntungkan, ada dagang yang merugikan. Harapannya
Al-Quran, pembacanya itu akan memilih, kalau waras ini Mas Anies ya, kalau waras itu ya mesti memilih dagang yang menguntungkan, bukan milih dagang yang merugikan. Saya kira prolognya itu Mas Anies. Oke. Terus gini Pak Yai, tentang tadi ada dagang dalam Al-Quran juga diajarkan. Nah, ada pedoman Al-Quran, kemudian ada dagang yang untung dan merugikan. Kita yang pertama dulu Mas Aldi, tentang dagang dalam Al-Quran itu seperti apa Pak Yai? Oke. Maksudnya maknanya ya. Kita lanjutkan ya. Saya sukanya itu kalau menerangkan sesuatu harus pasti Mas. Oke. Ya harus ada. Kalau bahasanya polisi sekarang namanya presisi. Pernah mendengar ya? Ya. Presisi itu persis ukurannya. Jadi kalau jenengan lihat Bajaringan itu iklannya katanya harus presisi. Presisi. Kalau saya malah dengarnya tuh kalau di desa itu perai Pak ya. Perai. Baik ya. Jadi begini, Mas Anies dan Mas Aldi, Al-Quran ternyata memang memperkenalkan istilah itu yang dekat dengan yang dialami oleh manusianya. Sehingga harapannya ketika Al-Quran menyampaikan itu, maka pesannya itu mudah dipahami. Karena sudah familiar sehari-hari. Dagang. Oh, pasti orang akan mengatakan ada barangnya, ada penjualnya, ada pembelinya. Sehingga ketika dikatakan dagang, orang itu akan langsung masuk. Set gitu ya. Oh, seperti itu. Nah, Quran itu menyebutkan. Misalnya ya, ini di surat Al-Jumu'ah. Saya ingatkan, yang benar ini bacanya bukan Jum'ah. Tapi Jumu'ah. Jumu'ah. Ya. Nah, karena ini biasanya kalau Jum'ah itu Wong Guntur, Mas. Wong Guntur dekat dengan saya berarti. Iya, maksudnya Tanggone. Oh, ilat Jawa kalau dia mengatakan. Jum'ah itu ilat Jawa, tapi kalau Arab Jumu'ah. Nanti bisa dilihat, ya. Jadi pertama Al-Qur'an memperkenalkan kalimat perdagangan itu di surat Al-Jumu'ah ayat 11. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarkuka qa'imah. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Artinya apabila sebagian mereka melihat perdagangan. Jadi perdagangan itu di dalam Al-Qur'an diistilahkan dengan kata-kata tijarah. Oke. Ya, tijarah. Jadi kalau mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar menuju padanya dan meninggalkan engkau Nabi Muhammad yang sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Allah memberi rizki yang terbaik. Ini ada asbabun nuzul Mas Anies. Jadi ayat ini tuh ceritanya begini. Ketika hari Jumat Rasulullah sedang berkhutbah. Sahabat sudah mengikuti semuanya itu. Sahabat mengikuti khutbahnya Nabi, menyimak. Gitu. Itu khutbah Jumat. Khutbah sholat Jumat. Ketika khutbah Jumat sedang berlangsung, tiba-tiba datang kafilah. Kafilah itu kelompok orang-orang yang membawa perdagangan. Bisa juga gerombolan ya Pak ya? Bisa. Ya, tapi bukan romli ya. Ya. Rombongan liar. Bukan. Jadi mereka membawa perdagangan, mereka membawa barang dagangan. Nah, ternyata sahabat-sahabat Rasulullah yang ikut Jumatan itu kemudian keluar. Kenapa keluar? Ya karena ada barang-barang api. Kalau saya nggak keluar, nanti saya ketinggalan. Ya, kalau sekarang ya mungkin ada handphone, ada skin care ya Mbak ya. Nah, itu ya. Iya. Ya, mereka takut kalau ketinggalan. Akhirnya Rasulullah ditinggal Mas Aldi. Iya. Di situ dikatakan di tafsir kalau nggak salah hanya ada sekitar 7 atau 9 orang. Nanti bisa dicek. Setia. Yang masih setia melihat itu.
Nah, kemudian turunlah ayat itu. Ternyata kalau orang melihat dunia, melihat perdagangan, itu mereka kepencut. Seantusias itu ya dengan Kalau dunia. imannya nggak kuat itu tadi. Relate dengan sekarang Mas Aldi. Ya kan sekarang kan banyak sekali media untuk belanja kan. Tidak hanya tadi gerombolan atau kelompok Pak Yai. Di handphone juga banyak itu. Iya. Itu kan arahnya ke tadi dagang itu. Ke sana ya. Nah, kita lanjut. Ini konsep dagang dalam pengertian yang sesungguhnya. Ada penjual, ada pembeli, ada barang dagang. Tapi kok di situ dikatakan lebih baik kan? Kan berarti di situ kan ada semacam kayak dagang itu dihinakan atau gimana masalah itu ya? Ya, karena dagang ini kemudian melalaikan akhirat. Ya toh, Rasulullah sedang khutbah, sedang khusyuk menyampaikan pesan agama, tiba-tiba hanya karena dagangan mereka kemudian berlarian keluar ya. Bukan dalam pengertian dagang itu jelek, tapi dagang yang seperti ini yang sampai melalaikan, itu yang dikecam oleh Quran. Atau bisa dikategorikan merusak ibadah itu kan ya? Iya, bisa merusak. Ya. Itu yang pertama, konsep yang dikenalkan oleh Al-Quran, bahwa Al-Quran ya menggunakan istilah yang mudah dipahami oleh masyarakatnya, oleh komunitasnya. Itu ada di surat Al-Jumu'ah, kaitannya dengan dagang tadi, tijarah. Nah, yang kedua Mas, yang kedua bisa dilihat di surat At-Taubah ayat 111. Surat At-Taubah itu surat yang kita terkenalnya tidak boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat ya, kalau ngaji tajwid itu, atau ngaji Quran, kalau sampai di surat At-Taubah, kita dilarang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita cukup membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ini saya praktekkan ya, tidak membaca Bismillah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayatnya, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Allah membeli. Nah, jadi kalau ada kata-kata membeli, berarti kira-kira yang akan masuk di kita apa Mas Aldi? Ya, dagang itu. Ada pertukaran di sini ya. Ada pertukaran. Berarti ada yang menjual. Ada yang menjual. Nah, cuman kalau yang tadi di surat Al-Jumu'ah itu bicara tentang dagang yang sesungguhnya yang kita bisa lakukan itu, ada roti, ada penjual, ada pembeli, itu yang sesungguhnya tadi di surat Al-Jumu'ah. Di surat At-Taubah itu dagang dalam pengertian yang kiasan. Apa yang dimaksud kiasan? Kiasan adalah bahwa Allah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan hartanya dengan surga bagi mereka. Artinya, kalau orang-orang mukmin itu menggunakan hartanya, menggunakan jiwanya dalam pengertian untuk kepentingannya Allah, maka Allah adalah pembeli jiwa dan harta mereka. Ya, jadi Allah itu yang membeli, orang-orang mukmin itu adalah penjualnya. Materinya adalah anfusahum wa amwalahum, diri dan harta mereka, dan kemudian rewardnya, ya, rewardnya adalah jannah, surga. Nah, sehingga kalau kita simpulkan di awal ini, kita akan mengatakan Quran sudah memperkenalkan konsep perdagangan yang sesungguhnya, yaitu surat Al-Jumu'ah dengan kata-kata tijarah. Tapi Al-Quran juga memperkenalkan dirinya dalam pengertian jualan secara kiasi. Gitu, ini yang pertama. Atau bisa dikategorikan yang tadi secara kiasi itu menjual diri
Gimana itu Pak Yai? Menjual diri Untuk Allah maksudnya. iya, menjual diri untuk Allah. Misalnya ini Kan tadi ada angkusakum wa Iya. amwalikum itu kan ya. iya, menjual diri untuk Allah misalnya gini. Kita lagi kumpul ini. Nggih. Mas Anies, ada Mas Aldi, ada teman-teman dari Kudus dan Iya. sebagainya. Ini sebenarnya kita lagi berdagang sama Allah. Menggunakan jiwa kita, menggunakan waktu kita, menggunakan kemampuan kita, ya, untuk berdagang itu. Nah, kalau kita bicara berdagang kan di situ ada pertukaran kan Pak Yai. Kayak misal saya kasih uang 5.000, misal dapat apa Mas Anies? Rokok ya. Satu batang itu berapa? Kalau Mas Anies? 2. Oh 2. Nah misal kayak gitu Pak Yai. Nah ini yang dagang dengan Allah. Di situ apakah kita misal ya tadi menyerahkan jiwa, terus menyerahkan harta, itu kok sampai dibalas surga? Padahal kalau kita maknai surga itu kan kenikmatannya begitu besar kan. Maksudnya kayak nggak ada, di situ kan perbandingannya kayak terlalu tinggi gitu loh. Maksudnya jiwa seperti apa dan harta yang seperti apa yang bisa mendapatkan surga itu loh maksudnya. Ya, jadi konsepnya begini Mas. Tidak semua orang itu mau dan mampu untuk menjualkan hartanya dan dirinya untuk Allah. Saya ambil contoh sederhana misalnya ya. Saya tadi barusan ngajar di Masjid Akpol Mas Anies. Itu pengajian ya sudah diumumkan lewat WA, lewat media sosial dan sebagainya. Itu ternyata yang hadir hanya beberapa. Itu artinya orang ya bahasa konsep kita ini, orang menjual dirinya untuk Allah itu kan tidak semua orang mampu dan mau. Sehingga Allah akan memberikan reward yang luar biasa karena ngaji, ibadah itu bukan perkara yang mudah. Berarti jiwa ini maksudnya jiwa-jiwa yang mau mendekat kepada Allah gitu ya? Betul, makna luasnya seperti itu. Terus kalau harta Pak Yai? Harta yang seperti apa yang bisa harta kita itu beli untuk surga? Juga sama ya. Artinya begini, tidak semua orang mau dan mampu untuk melepas harta dari dirinya. Ya kan? Eman-eman. Kalau kita mau jujur yang biasa diceritakan oleh para kiai itu, kalau hari Jumat Mas Anies ya. Kalau hari Jumat kan ada kotak lewat itu. Iya, ada kotak amal. Kotak lewat. Setelah lewat kotak, di depannya itu tidak semuanya orang mau memasukkan uangnya ke situ. Seandainya mau memasukkan, itu nanti akan dipilih dulu ya dari dompetnya itu. Yang pertama merah. Loh kok merah? Terlalu menyala ini. Menyala itu sekarang. Kayak timnas ya, menyala. Terus turun lagi yang biru ya Mas Anies? Ya, biru. Ini juga masih menyala ini biru. Apalagi nanti, Semarang kan biru tuh Pak. Betul. Terus nanti yang terakhir ini cari yang pakai pedang itu loh Mas Anies. Yang hijau. Akhirnya 1.000. Akhirnya temunya 1.000. Iya, apa itu yang gambarnya yang pakai pedang pahlawan itu. Sehingga apa? Sehingga tidak semua orang mau menginfakkan, mau menjual hartanya untuk Allah dan Allah sebagai pembelinya. Berarti termasuk ini ya Pak Yai, termasuk kita sedekah, zakat, infak itu ya bagian dari kita berdagang dengan Allah. Betul. Karena itu kan berkaitan dengan harta benda kita. Harta benda. Tapi kan ada gini juga Pak Yai. Gimana? Harta yang kita infakkan. Mungkin ada orang yang mensedekahkan. Misal kayak Mas Anies menyedekahkan uang misal berapa puluh juta gitu buat anak-anak yatim. Nah di situ kan tapi uang yang dihasilkan atau yang didapat Mas Anies itu mungkin dari hasil korupsi atau bagaimana, tapi dia menyedekahkan dan mungkin ada di situ juga niat untuk kalau sekarang itu pencitraan Pak Yai. Jadi mungkin kalau kita lihat secara kasat mata itu suatu kebaikan atau menjual menyerahkan harta untuk surga, tapi ternyata di situ ada niat-niat lain, itu gimana Pak Yai? Atau dengan cara yang negatif kan gitu ya. Betul. Itu gimana Pak Yai? Jadi begini Mas.
kita mengenal halal itu yang masuk di otak kita itu harus 2. Kita analogkan dulu ya. Kalau jenengan mendengar kata halal, maka yang harus masuk 2 pengertian. Yang pertama fisiknya. Fisiknya. Barangnya. Jadi ya. kalau roti ini halal, maka roti ini fisiknya berarti halal. Itu yang pertama. Ya, yang pertama. Yang kedua itu adalah caranya. Caranya, maksudnya kalau roti bagaimana cara memperoleh roti itu dipertanyakan. Jadi tidak cukup kalau ini misalnya halal, tapi saya mendapatkan ini dari hasil curian. Yang zatnya halal menjadi tidak halal, Mas Ani. Nah, tadi kalau disambungkan dengan pertanyaannya panjenengan, Mas Aldi, ya tidak bisa orang melakukan kebaikan tapi dengan cara yang tidak baik. Jadi nggak bakal bisa dapat surga juga kan tadi? Nggak bisa. Jadi makanya nanti ada klasternya. Bahwa nilai keikhlasan, cara memperoleh, itu menjadi klaster bagaimana orang bisa berdagang dengan Allah. Walaupun tadi puluhan juta gitu, yang saya mungkin cuman 1.000, 2.000 itu berarti lebih utama yang mana? Nilai itu tidak jadi masalah oleh Allah. Dalam perdagangan dengan Allah ini ya. Yang penting tadi ya keikhlasannya Pak Yai. Iya. Berarti ini lepas dari dimensi materi juga kan Pak Yai? Lepas. Makanya jenengan nanti kalau membaca ayat tentang kurban, ya di sana ada ayat layyanallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menghendaki daging. Allah juga tidak menghendaki darah. Tapi Allah menghendaki takwa. Ini maknanya bahwa segala sesuatu yang kita korbankan, kita persembahkan untuk Allah, itu ya takwa itu. Berarti apa ya, harta benda atau tadi daging, darah itu sebagai wasilah gitu ya Pak Yai? Wasilah, sehingga nanti kalau jenengan tadi mengatakan 10 juta dibandingkan dengan 1.000, 5.000, itu nanti yang akan dinilai itu bukan materinya, jadi bukan dagingnya. Jadi kalau ada orang korban sapinya 1,2 ton, karena dia punya uang dan uangnya banyak. Tapi orang korban 1,2 ton itu dengan pencitraan. Terus kalau sekarang ya rame-rame lah, ini lagi mau pilkada misalnya. Jadi ada embel-embelnya itu. Terus kemudian ada ibu-ibu pemulung yang dia sudah mengumpulkan uang lama. Dia hanya dapat 2,5 juta misalnya, lalu dibelikan kambing. Maka ini akan dinilai sebenarnya yang korban secara sebenarnya itu apakah yang 1,2 ton atau yang ibu-ibu pemulung yang mengumpulkan dari 1.000, 5.000, 10.000 sehingga setahun bisa buat beli kambing 2,5 itu. Makanya lalu kita akan katakan tadi, dan Allah itu kemudian mintanya kok darah daging, ya yang diterima yang 1,2 ton. Karena lebih banyak kan jadi. Karena lebih banyak. Tapi Allah yang diminta apa? Takwa. Bagaimana kita takwa kepada Allah ya? Keikhlasan itu. Ya ini yang sulit kadang Mas. Kadang kan kita misal kayak tadi lah, korban lagi lah. Itu kan kita ada gengsinya juga kan. Kita melakukan sesuatu kadang kita gengsi, kalau enggak lebih dari yang lain juga gitu. Nah itu apakah juga gini ya, tentang gengsi ya Mas Aldi ya? Gengsi, kemudian kalau sekarang kan musimnya pencitraan, apalagi musim politik Pak ya. Kemudian bagaimana itu orang berbondong-bondong untuk personal branding, menjual dirinya itu biar kelihatan bermartabat, terhormat untuk masyarakat umum itu kan. Nah itu, tapi tadi ditopang dengan angkusakum atau amwalikum yang baik. Tapi secara lahiriah kan itu kan. Batinnya kita nggak tahu. Nah itu apakah juga termasuk dagang menurut Allah atau tidak? Tapi sebelum dijawab aja kita akan jeda iklan yang melewat dulu. Oke.
Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Ustadz Khalid Masyari dan Mas Aldi. Nah, Ustadz atau Pak Yai, tadi sebelum iklan ada pertanyaan dari saya tentang fenomena hari ini. Itu kan musim politik, adanya media sosial, itu banyak orang yang mencitrakan diri atau membuat personal branding yang positif gitu kan. Betul. Itu kalau misalkan ranah sosial misalnya itu kan positif ya. Iya. Karena kita membuat kebaikan. Tapi apakah juga itu termasuk bisa dinilai dagang menurut Allah, Pak Yai? Tentang tadi pencitraan, personal branding yang hari ini sudah marak itu. Oke, Mas Anis. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa kita melihat keikhlasan seseorang itu tidak bisa. Oke, ya. Misalnya, saya datang ke sini, Mas Aldi datang, Mas Anis datang. Yang ikhlas mana, yang tidak ikhlas itu kita nggak tahu. Karena ikhlas dan tidak itu urusannya dirinya dengan Tuhannya, dengan Allah. Pertama yang ingin saya katakan itu. Sehingga nanti yang akan mengerti bahwa personal branding saya itu adalah untuk Allah dan tidak, ya mereka sendiri. Mereka yang tahu. Bukan kita. Namanya diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa karena memang fasilitas itu hari ini ada. Oke. Fasilitas itu hari ini ada. Kalau tidak ada Android, ya kita tidak bisa upload, kita tidak bisa share. Misalkan ada yang umroh kemudian selfie itu juga. Ya karena ada fasilitas. Yang ketiga, saya ingin sampaikan rektor kami itu kalau mengatakan hal-hal yang baik itu hari ini harus kita share. Untuk menandingi hal-hal buruk yang mereka share. Jadi kalau kita punya kebaikan sekarang tidak kita share, itu kalau Prof. Muzakir itu rektor Unwahas itu, maaf nyebut sedikit ya. Tidak apa-apa, Pak. Itu beliau mengatakan kalau punya kebaikan harus di share. Apapun itu. Apapun. Karena mungkin ada yang bangga dengan perilaku buruk, dosa dan sebagainya kan juga di share kan. Nah sekarang kita lagi melakukan itu hari ini. Lagi kita lagi ngopi, ada teman-teman dari Sunan Sunan Kudus itu. Ini apa bedanya dengan yang jenengan tanyakan? Ini kan media. Masalah nanti kita ikhlas, masalah tidak, itu urusan personal. Nah, saya yang paling apa ya, yang memberikan contoh itu adalah guru kita, kiai kita, Gus Mus. Itu di Instagram ada, di YouTube ada, di Twitter ada, di Facebook ada. Apakah jenengan kemudian akan mengatakan Gus Mus ki ora ikhlas ki wong iki. Sok-sokan iki. Kabeh diketok-ketok. Jadi begitu, nanti yang akan melihat adalah diri kita. Maka saya ingin sampaikan bahwa kebaikan-kebaikan yang kita punya itu marilah kita bagi. Tapi kita juga harus dilandasi dengan niat yang baik, niat ikhlas. Mungkin cara pandang kita yang perlu kita perbaiki, Mas Anis. Misal kita ya tadi sebagai rakyat ya, kan yang ditakutkan Mas Anis kan dia memilih karena itu kan. Karena ada pencitraan itu kan ya. Mungkin yang perlu kita tanamkan dalam diri kita mungkin sebagai rakyat dan pemilih itu bahwa sesuatu misal kayak tadi ya, kebaikan dan lain sebagainya itu jangan kemudian membuat kita bias dalam memilih. Kadang kan dilihat dari gantengnya, dari fisiknya, dari segala-segala yang baik, kita nggak lihat secara objektif juga itu akhirnya. Sering bikin bansos atau macam-macam. Iya, kan kita harus tahu kinerjanya seperti apa, programnya yang jelas seperti apa juga kan. Nggak cuman pencitraannya aja mungkin. Nah, bahasa hari ini kita mengenal istilah track record. Makanya pemilih cerdas itu tidak hanya sekedar melihat fisik.
oh ini jilbabnya luar biasa, wajahnya glowing, wah, memancarkan aura kebaikan, auranya luar misalnya. biasa. Ternyata semuanya settingannya AI. Ya, jadi kalau Mas Anies misalnya seperti ini, itu bisa menjadi lebih ganteng lagi. Apalagi saya yang sudah agak ganteng ini, kalau bisa itu mungkin luar biasa. Nah, kita tidak boleh hanya melihat physically, tapi melihat, oh, yang hari ini lagi berdagang itu di jalan-jalan sekarang lagi dalam foto A, B, C-nya. Jenengan lihat juga track record-nya kayak apa, kinerjanya kayak apa bahasanya Mas Aldi itu. Mungkin juga konsistensinya itu juga kan dalam kebaikan mungkin Mas Anies. Kadang kan kalau pas nggak nyalon kok nggak melakukan apa-apa juga gitu, nggak kayak tadi apa kurban sampai 1,5 ton misalnya gitu kan, itu perlu dipertanyakan juga konsistensinya. Itu juga gini Pak Yai, artinya kan begini, saya maksud kan kalau ikhlas kita nggak bisa tahu karena itu kan urusan masing-masing personal, personal. Tapi kalau urusan dagang kan itu bisa Pak Yai. Bagaimana itu tadi misalkan secara kemanusiaan, Mas Aldi pengen nyalon wali kota kan gitu kan. Itu kan berdagang lewat baliho, lewat apa kegiatan bantuan sosial macam-macam, itu kan dagangannya Mas Aldi untuk bagaimana meraih suara dari rakyat. Nah, itu apakah juga termasuk dagang yang menguntungkan atau bagaimana itu? Itu apakah termasuk dagang menurut tadi yang dengan sampaikan atau? Sekarang permasalahannya adalah setelah dia melakukan perdagangan itu dengan niat yang baik, apakah nanti janji yang dia katakan itu dijalani apa tidak? Itu pertanyaannya. Karena kan dia sendiri juga menjual janji. Iya, dia kan menjual janji. Jadi kalau hari ini dia mengadakan ABC, tentunya saya ingin mengatakan bahwa ini ada hal-hal yang dilarang oleh misalnya KPU, Komisi Pemilihan, bahwa Anda tidak boleh ini, ya kan? Nah, tapi nanti setelah dia jadi, itu apakah dia itu melakukan apa yang dia katakan apa tidak, itu menjadi pertanyaan besar. Jadi kalau yang mereka janjikan tadi kemudian ketika dia janji lupa, oh berarti kemarin tuh jualannya jualan yang nggak benar. Oke, berarti jualannya itu jualan yang tidak benar. Yang benar. Nah mungkin masuk ke jualan yang untung dan rugi gimana Pak? Nah itu kan artinya kan begini, biar kita tahu Mas Aldi ya. Tadi kan ada yang jualan yang tidak benar, ada yang benar. Itu kan kaitannya dengan untung rugi. Nah, yang untung bagaimana, yang rugi bagaimana, monggo Pak ya. Kita akan mulai yang untung dulu apa yang rugi dulu ya? Yang apa Mas Aldi? Yang rugi dulu ya. Yang rugi dulu ya. Ya, yang rugi. Saya ingin sampaikan sebelum itu Mas, nek wong Jawa kuwi. Wong turu wae golek bathi. Ini mungkin yang paham ya wong sing wis tua-tua ya. Agak tua. Maksudnya ini Mas Anies, ketika orang sudah menikah, mereka kan tidur bareng. Terus nanti yang sudah menikah nih, saudaranya ya, apa tetangganya mau ngetakok, wis badhe piro? Oke, ya, ini saya baru mudeng. Mudeng ya, mudeng enggak Mas? Mudeng. Wis badhe piro itu maksudnya wis duwe anak piro? Oh, iya. Sudah punya anak berapa? Lah wong turu golek badhe ya. Oke. Apa meneh kita dengan Allah dengan sesama. Nah, sekarang kita akan masuk pertanyaan jenengan, dimulai yang rugi, perdagangan yang merugi dulu. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah. Ini boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ada kalimat ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Artinya, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaannya, dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu ada kalimat fama robihat tijaratuhu. Perdagangannya tidak ada untungnya. Maksudnya apa itu? Yang berarti ya rugi. Wong ora ono untunge kok. Ora badhe ya. Ora badhe. Jadi menjual membeli
petunjuk dengan kesesatan atau gimana tadi? Iya, tadi kesesatan itu dibeli dengan petunjuk, sehingga cara gampangannya aslinya dia itu punya petunjuk, tapi dia lebih memilih kesesatan, sehingga kesesatannya, petunjuknya itu dia tukar dengan kesesatan. Mas Adi, biar jelas kita mungkin biar beliau ngasih contoh yang real di kehidupan itu seperti apa? Di kehidupan, oke. Surat Al-Baqarah ayat 16 itu nanti jenengan bisa baca mulai dari ayat 11. Jadi ayat 16 itu yang saya jadikan ekor atau poin bahwa dagang sing ora no untung itu kayak begini. Itu yang saya tarik tadi. Fama robihat tijaratuhum. Lah apa isinya itu? Orang dagang kok tidak untung, padahal wong turu wae nyulek badi. Ya, pertama, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ini kalau kita mudah ingin menyampaikan di sini. Jadi mereka kalau diingatkan jangan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka membalik, loh kami ini yang membuat kebaikan. Terus ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, padahal mereka itu adalah orang yang membuat kerusakan. Ini kalau kita tarik maknanya, berarti orang yang jualan tidak akan pernah mendapatkan keuntungan, mereka adalah yang berjualan tentang perusakan. Bisa jadi perusakan alam. Tentang merusak alam. Merusak alam. Yang dia jual itu tentang merusak alam. Jenengan hari ini saya kira paham kalau ada kasus tambang timah. Paham ya? Disalahgunakan itu ya. Berapa miliar itu? Triliun ya bahkan. Triliun bahkan dikatakan ini yang korupsi yang paling tinggi di akhir abad kita. Jadi orang jualan kok ngejak kerusakan. Misalnya saya jualan minuman keras misalnya. Misalnya ya. Ini kan saya mengajak kerusakan. Tapi ini kerusakan yang sifatnya personal. Tapi ada kerusakan yang sifatnya global, masif alam. Ardi itu artinya global. Alam. Sehingga earth, bumi itu katanya dari bahasa Arab. Oh iya, Arthur. Earth itu kalau Inggrisnya earth, EARTH, itu artinya bumi. Jadi jangan mengajak orang untuk membuat kerusakan. Makanya kalau pemerintah itu sebenarnya melarang ada penambangan ini, penambangan itu. Sebenarnya melarang. Lah itu mereka mengajak jualan nih malah. Ayo alamnya dirusak, weh. Dieksploitasi gitu ya. Eksploitasi tapi tidak tanggung jawab. Itu termasuk jualan yang rugi. Yang pasti rugi. Maka tadi ayatnya mengatakan fama robihat tijaratuhum. Itu yang pertama. Walaupun secara lahir itu kayak tambang dan sebagainya itu kan bisnis yang menguntungkan rupiah yang besar itu, maksudnya uang yang besar kan Pak Yai. Ya. Kalau mungkin kan dampaknya atau mungkin yang merugikan di situ kan jangka panjang Mas Anis. Perusakan alam itu kan dampaknya ke diri kita juga kan, mungkin nanti karena rujuk kita dan ada bencana-bencana alam dan lain sebagainya, itu kan juga sesuatu yang merugikan juga kan Pak Yai. Betul, gitu. Betul. Ya, makanya kita sekarang ini kan ada. Tapi kan boleh Pak Yai, ketika misalkan tadi kita memanfaatkan potensi alam dengan baik. Itu boleh kan? Boleh saja. Tapi kan mestinya di situ ada tata aturan, ada tata kelola, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena kalau Allah memberikan bumi ini kan untuk kesejahteraan manusia kan. Khalifah itu kan tidak hanya diminta untuk bertasbih. Tapi khalifah itu harus bisa mengolah. Tapi kalau kemudian mengolah bumi itu melebihi, tidak mengikuti rambu-rambu, itu yang jadi masalah. Apalagi pengelolaannya ya kita tahulah hanya untuk kepentingan kelompok, kepentingan golongan. Itu yang rugi. Ya. Ada lagi Pak Yai yang rugi lagi? Ya, ada.
Ya, jadi yang pertama jangan jualan yang mengajak merusak alam. Ya. Kemudian yang kedua, yang merugi lagi, materi jualannya atau berjualannya adalah wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Jadi kalau mereka itu orang-orang musyrikin dikatakan kamu mbok beriman seperti orang-orang yang beriman kepada Rasulullah. Mereka justru mengatakan, "Loh, masa saya harus beriman seperti orang-orang bodoh itu?" Menyampaikan. Iya, jadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah dipandang oleh mereka bodoh adalah as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Nah, ala innahum humus sufaha, sesungguhnya yang bodoh itu diri mereka sendiri. Nah, ini kan juga jualan. Saya ingin katakan misalnya, bahasa gampangnya, ayo kafir yuk, misalnya itu kan jualan, ngajak orang. Ayo maksiat yuk. Gitu ayo maksiat yuk, itu kan jualan. Ya kan? Walaupun itu sebagai guyonan saja, Pak Yai. Iya, ya mestinya ini yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Bukan lip service ya. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu dikatakan oleh orang-orang kafir as-sufaha, padahal yang as-sufaha mereka. Nah, ini yang saya katakan. Kalau ada orang berjualan dengan mengatakan, ayo kafir, ayo maksiat, ayo ndak usah sholat dan sebagainya, ini berarti dia lagi berjualan dengan sesuatu yang pasti nanti dia tidak akan mendapatkan keberuntungan. Atau dengan kata lain itu kita mengajak untuk berbuat tidak baik, gitu ya. Mungkin ya kayak nggak secara literally kayak tadi bilang ayo maksiat ayo apa, mungkin dengan kalau sekarang kan itu mungkin dengan bahasa-bahasa yang memanipulasi gitu loh Mas Anis. Misalkan provokasi itu kan juga mungkin bisa dikategorikan itu. Atau ghibah atau apapun yang sifatnya itu tentang keburukan Pak Yai. Betul. Nah, sekarang itu kan kalau saya ingin mengatakan kemaksiatan itu bisa di packaging, bisa di packaging. Kalau itu kebaikan, dengan bungkus yang luar biasa macamnya. Saya ingin mengatakan misalnya bahwa aslinya ketela ini pugung, tapi nanti bisa diolah menjadi keripik, bisa diolah menjadi apa Mas? Getuk, bisa menjadi tape. Tapi bahan aslinya tetap ketela. Tetap ketela. Aslinya adalah kemaksiatan, tapi bungkusnya luar biasa. Ya, ini yang harus makanya kita harus hati-hati dengan bungkus Mas Anis. Jangan sampai bungkus. Ya, bungkusnya harus benar-benar kita tahu. Mas Anis kan sering bungkus kan? Apa itu bungkus apa itu? Bungkus makanan, kan nasi padang. Gitu. Nah, kalau yang untung Mbak Yai. Nah, ini masih ada. Masih ada lagi yang rugi. Satu lagi. Jadi selain jualan kerusakan, jualan kekafiran, jualan keburukan. Yang ketiga adalah wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jualan kemunafikan. Ini mungkin yang sering hari ini terjadi. Iya, jualan kemunafikan. Contohnya Pak Yai, Contohnya, kalau bahasa yang sering saya pakai itu esok dele sore tempe. Itu munafik. Mungkin tadi kayak nggak konsisten Mas Anis. Setelah dijual janji tapi ternyata nggak ditepati janjinya. Ngomongnya pelin-pelan dia. Ya, itu jual kemunafikan. Bahkan orang munafik itu kemudian dikatakan berwajah dua. Atau mungkin lebih dari dua. Lebih dari dua. Saya kalau ketemu Mas Anis bilang, aku koncomu lu Mas Anis. Dah kok iso? Dah nyatane aku diundang nang MACT terus itu. Apa sering ngopi bareng gitu? Sering ngopi, Pak. Iya. Tapi ketika saya ketemu dengan yang lain, saya mengatakan, Mas Anis kemarin saya katakan begitu itu kan
supaya saya safe di depan Mas Anies. Tapi kalau saya keluar dari situ ya saya nggak menjadi temannya Mas Anies. Jadi orang munafik itu orang yang mainnya main safe tapi dengan cari muka atau penjilat. Main belakang. Ya sukanya main di belakang. Sukanya gitu main di belakang. Ya mungkin kan kayak apa? Mas Anies bilangnya tuh dipuji-puji Mas Anies. Tapi di belakang ternyata Mas Anies nih apa ketua nggak bener Risma JT kok jadi gini ya. Secara nggak langsung itu sifat kebohongan itu ya. Artinya bilang ke orang lain itu A tapi bilang ke yang lainnya B, itu kan begitu. Iya. Itu jualan yang merugi. Jualan yang merugi. Jadi kalau orang kok jualannya bahannya adalah bahan-bahan itu mengajak kerusakan, mengajak kekafiran, menjual kemunafikan. Ya wis bar dia nggak akan dapat untung. Blas wis rapati wis balik guntur kono. Gitu. Ya, mungkin walaupun secara tadi lagi lahir itu secara lahiriah itu kayak menguntungkan. Tapi ternyata dia tertipu dengan apa perdagangannya sendiri juga kan Mas Anies. Iya. Oke, sekarang yang untung seperti apa Pak Yai? Yang untung ya. Jadi ini tadi saya katakan, wong turu pengen golek badi kok urip kurang golek badi. Kira-kira bisa enggak kita tidur itu tadi bisa cari untung itu? Iya pasti kalau ada pasangannya. Oke. Ya. Segera ya. Kita doakan Mas Anies moga-moga segera mendapatkan pasangan. Amin Allahumma. Amin. Saya juga Pak Yai Amin. Pengen juga. Ya. Gitu ya Mas Anies ya. Siap. Jadi kalau ada pasangannya, insya Allah ada badinya. Sehingga orang akan bertanya, berarti mestinya pasangan itu untuk dijual atau gimana Pak Yai? Untuk mencari untung. Untuk mencari untung, untuk mencari untung. Ya, karena an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu bagian dari sunnahku. Kalau jenengan nggak suka sunnahku, ya jenengan tidak bagian dari umat. Rasulullah itu tegas mengatakan itu. Sehingga surga itu ada dua, surga dunia dan surga akhirat. Nah dunia juga harus mendapatkan surga. Kita perpanjang apa pendek ini? Karena itu kaitannya dengan dagang juga. Dengan dagang juga. Ya. Jadi kita menikah juga sebenarnya berdagang dengan Allah. Supaya apa? Supaya farji kita, alat kelamin kita selamat. Dan dinilai dagang dengan Allah karena kita mengikuti Rasulullah. Ya. Dan keuntungannya tadi ada anak. Keuntungannya ada anak. Di dunia juga sudah kelihatan untungnya. Di akhirat nanti juga pasti untungnya. Apalagi anaknya soleh. Tapi hadis yang mengatakan bahwa kalau orang meninggal dunia hanya tinggal 3, itu salah satunya disebut awaladin solihin yad'ullah, anak soleh yang mendoakan kepada orang tua. Kalau tidak ada berarti tinggal 2 atau yang ada 2. Pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Ya, makanya ya saya pesan teman-teman sekalian, ojo golek surga akhirat kok. Ya. Surga dunia juga dicari ya, Mas. Karena ada yang Mas Subhan. Ini lagi sedang mencari surga dunia. Surga dunia. Nah, sekarang kan terakhir ya. Yang terakhir, perdagangan yang menguntungkan. Kalau orang berdagang ini, jaminan Allah pasti untung. Pasti untung. Pasti. Tidak bakal buntung. Tidak bakal buntung karena yang mengatakan Allah. Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Yang dia katakan, D-nya besar ya. Yang dia katakan pasti benar dan pasti manfaat untuk manusia. Apa itu Pak Yai? Oke. Surat apa ini ya? Nanti surat As-Saff. As-Saff ayatnya ayat 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan satu perdagangan, tijarah lagi disebut, tapi ini bukan tijarah dalam pengertian jual roti beli roti.
Perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Karena kalau keuntungan hanya dunia, berapa lama kita di dunia, Mas? 8 tahun wis meleyot kabeh. 80 ya, Mas. Iya, 80. Tapi kalau di akhirat selamanya, maka ini dikatakan tijaratin tunjikum min adzabil alim. Ini satu keuntungan yang luar biasa. Kalau kita berdagang ini, kita bisa selamat dari siksa yang pedih. Apa itu dagangannya? Pertama, tu'minuna billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini juga dagangan, Mas. Beriman termasuk dagang. Dagangan, materi dagangnya itu. Iman, oke. Iman sama Allah dan Rasulnya. Sehingga saya ingin mengatakan, kita nggak pernah melihat Rasulullah, kenapa kita percaya? Kita yakin bahwa Rasulullah itu ada. Ini satu nikmat yang luar biasa. Dan ini bisa menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Pertama ya. Ya, iman pada Allah dan Rasul pertama. Betul. Yang kedua, watujahiduna fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa. Jadi berjihad itu ya jangan mengartikan nek ana wong kafir tak pateni berarti jihad. Berjihad. Enggak. Berjihad itu adalah bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah. Ya nek perang kita harus mateni wong. Tapi kalau tidak dalam kondisi perang ya orang non muslim ya kita berikan ruang. Karena ada ayat itu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah memang sengaja menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa saling mengenal. Ya. Jadi saya pesan teman-teman, nek mendengar kata jihad itu jangan katakan berperang, memateni orang. Tapi jenengan kuliah, jenengan sekolah, jenengan ngopi, termasuk bagian dari jihad itu. Jihad fisabilillah. Ini juga termasuk materi dagang, Pak ya. Materi dagang itu. Bi amwalikum dengan hartamu, wa anfusikum dengan jiwamu. Nek kowe ora duwe duit sing gawe tuku gula karo kopi, ya dengan jiwamu semangat, jadi kameramen, jadi pendengar, meskipun dolanan HP terus, tidak apa-apa. Ini mungkin nyatet itu, Pak. Nyatet, Masya Allah, maaf ya. Jadi jangan sampai kelewat, dicatat terus. Sampai orang dulu ustadz. Yang penting kan isinya yang didengarkan. Ya. Yang kedua jihad fisabilillah bi amwalikum. Kalau jenengan punya harta dibuat jihad. Yo infak, yo kanggo nyekolah ke anak, nguliah ke mondok dan sebagainya itu jihad. Jangan dikira kalau ada orang tua bekerja kemudian hartanya dibuat itu lalu dikatakan kuwi ora jihad. Itu jihad termasuk. Jihad. Menafkahi keluarga jihad. Jihad. Yang sudah berkeluarga. Ojo balik runung. Oke, Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik kalau kamu tahu. Makanya Al-Qur'an itu selalu ayat-ayatnya adalah mengajak berpikir. Jadi Al-Quran itu mukjizat yang luar biasa, bukan seperti mukjizatnya Rasul-Rasul terdahulu yang irasional. Tongkat dilempar kok iso dadi ular, irasional. Dibakar di atas bara api kok jarine ngombe susu karo seger, irasional. Ora logis lah. Ora logis. Tapi kalau Quran enggak. Quran itu adalah ngajak berpikir, ngajak ngopi kayak. Jadi ngopi itu filosofinya sebenarnya Al-Quran, ngajak mikir. Ya. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampunimu, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini yang keuntungan pasti. Itu bayaran bagi orang yang berdagang dengan materi itu. Nah, dengan materi iman kepada Allah dan Rasul, kemudian jihad di fisabilillah dengan harta dan jiwa. Oke, ini masuk Mas Aldi, dan moga-moga
kita malam ini juga termasuk bagian dari jihad fisabilillah. Mas Aldi, ini karena tadi sudah dikode sama kru, kira-kira ada tambahan enggak dari materi ini? Ya mungkin kita akan bahas di ngopi selanjutnya Mas Anis. Ngundang beliau lagi. Kayaknya ini kayak masih belum tuntas gitu. Tapi karena waktu ya sudah dikode, mungkin ada closing statement Pak ya tentang tema malam ini, bagaimana kita bisa berdagang untuk Allah. Iya. Saya ingin katakan di akhir ini untuk para pemirsa, teman-teman sekalian, para penonton MAJT TV, kalau tidur saja kita harus cari untung, apalagi hidup. Ya. Nah, kalau kita hidup, itu berdaganglah dengan materi-materi dagangan yang menguntungkan kita. Pilihlah misalnya jambu-jambu yang bagus-bagus, mangga yang bagus-bagus, yang itu bisa membuat orang lain puas, kita juga bisa senang. Nah, itu sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan dengan perdagangan yang menguntungkan tadi. Kalau jenengan materinya bagus-bagus, ya mesti pembelinya banyak. Saya kira itu, Mas. Matur suwun Pak Yai sudah rawuh dan memberikan ilmu pada kita semua. Mas Aldi, cukup ya. Terima kasih sudah nemenin ngopi pada episode kali ini. Pemirsa MAJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Haru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.